SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia, insya Allah. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan yang berbahagia, yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, serta yang saya banggakan ya. Saat ini saya mau ajak bincang-bincang terkait dengan kata excellent. Jadi sejak direktorat itu menggunakan program Center of Excellence, pusat-pusat keunggulan yang ditujukan untuk SMK yang memang banyak keunggulan, maka kata excellent itu menjadi sangat terkenal di berbagai lingkungan pendidikan dan berbagai mass media gitu ya. Nah kemudian teman-teman aja yang ngajak bincang-bincang, kalau ada sekolah yang excellent, tentu gurunya diharapkan juga excellent. Oleh karena itu, kita fokuskan perhatian guru yang excellent itu indikatornya yang bagaimana. Ya, Bapak dan Ibu, menurut tujuan pendidikan nasional sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional itu kan untuk mengembangkan manusia yang takwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah, gitu ya. Nah, maka tentunya guru sebagai pelaku pendidikan tentu diharapkan menjadi pribadi yang takwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Maka kalau diidentifikasi berdasarkan kompetensi, ya maka diharapkan guru itu kan minimal ada 4 kompetensi. Kompetensi kepribadian, ya, yang kedua kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, dan kompetensi profesional. Maka marilah kita diskusikan terkait dengan kompetensi kepribadian. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Shad surat ke-38 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ahlasnahum bi khalisati dzikrad dar. Gitu ya. Jadi ayat ini ada pada surat Shad ayat 46. Yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi yang selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat ini. Ya, apabila kita maksudkan adalah guru yang excellent itu adalah guru yang Allah anugerahkan kepada mereka, Allah mensucikan jiwa mereka, hati mereka, sehingga memiliki akhlak yang tinggi dan mengajak siswanya menjadi pribadi yang bertakwa, mengingatkan siswa kepada negeri akhirat. Maka guru yang excellent itu tentu satu guru yang takwa, taat, tawadu, tabah, tawakal, tertib, tanggung jawab, mandiri, mampu mengembangkan kolaborasi, inovasi, ya. Ada
soft skill ya, mampu berdialog, menyampaikan materi dengan siswa dengan cara yang santun ya. Kemudian dia guru yang excellent itu dia siap untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ya, mengajarnya, dia membuat ya program perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, yang mengevaluasi dan serta menindaklanjuti itu ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadah sembelianku, wa mahyaya, dan aktivitas hidupku tadi, segala aktivitas guru itu termasuk pada kolom wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin, semua dalam rangka mencari ridha Allah. Dengan ikhlas itu, maka dia memiliki semangat, tekad yang kuat. Ya, semangatnya tidak ditentukan oleh nominal berapa gajinya, tapi terutama dia ya mengharapkan imbalan atau reward dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kadang kala guru itu penghasilan belum seberapa, belum sesuai yang diharapkan, tapi dia masih punya harapan yang besar, yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan ridho, masuk surga. Itulah guru yang excellent. Dunia sukses, akhirat juga sukses. Kalau gurunya takwa, maka Allah katakan, wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa may yattaqilla min amri yusra. Siapa yang bertakwa, guru yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dalam mengatasi persoalan-persoalan, dalam mengatasi siswa yang ada kesulitan, yang membandel gitu, misalnya ada gitu ya. Allah akan memudahkan urusan dalam mengajar, karena Allah membantu ketika guru itu mengajar. Ya, keyakinan seperti itu adalah ya mempengaruhi kinerjanya yang sungguh-sungguh. Itu adalah guru yang excellent ya. Nah, itulah tinjauan kompetensi kepribadian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian tentu yang kedua itu adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru yang excellent itu tentu dia kuat life skill-nya. Kemampuan untuk menyampaikan materi pelajaran, ya, kompetensi dasar dengan metode yang sebaik-baiknya, dengan bahasa yang qolan sadida, kata-kata yang benar, qolan ma'rufah, kata-kata yang baik, qolan karimah, kata-kata yang mulia. Dia ramah, ya, kemudian dia dekat dengan siswanya, bahkan dia mendoakan para siswanya agar sukses, sehingga terjalin hati antara guru dengan siswanya. Itulah guru yang excellent dari segi kompetensi sosial. Guru yang excellent itu ada keprihatinan apabila ada siswanya itu mengalami kendala. Waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wa yattaqullah wa yaqulu qawlan syadida. Ya. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ya, oleh sebab itu dalam mereka itu bertakwa pada Allah, dan dalam mereka itu mengucapkan perkataan yang benar. Kalau ini konteksnya guru itu ya, itu khawatir kalau meninggalkan siswa-siswanya itu lemah kecerdasannya, ya, lemah keterampilannya, soft skill-nya, gitu ya. Itu dia takut, khawatir. Tapi punya kepedulian yang besar, gitu ya. Itu guru yang excellent. Kemudian juga khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak memberikan kemanfaat pada orang lain. Kalau konteksnya guru yang excellent adalah guru itu banyak memberikan kemanfaatan bagi siswanya, membawa kepada kemajuannya, baik itu pengetahuannya, ya keterampilannya, ya karakternya, hingga menjadi pribadi yang tangguh, kan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kompetensi pedagogi. Allah menjelaskan, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ya, sungguhnya Allah itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Surat An-Nisa ayat 58. Jadi kompetensi pedagogi, jadi bagaimana guru itu mampu memahami karakter serta kebutuhan siswa di masa mendatang.
Ya, maka tentu dengan memilih metode, ya, model pembelajaran yang tepat, ya. Metode pembelajaran tidak hanya sekedar mengajar, juga mendidik, bahkan sekarang ini dituntut mampu membelajarkan siswa, jika siswanya bisa aktif. Kemudian modelnya yang dibutuhkan ke depan itu kan siswa harus mampu, ya, dengan project based learning, teaching factory, agar mampu mengatasi masalah, maka ya problem based learning dan seterusnya, ya, agar bisa menemukan kita inquiry dan seterusnya, ya. Kemudian juga guru yang profesional, ya, excellent itu, ya, itu dia agar siswa itu mampu menangkap, ya, KD yang dengan tepat. Maka guru yang excellent itu menyiapkan alat peraga media pembelajaran yang komprehensif, yang lengkap, ya, misalnya berupa video, berupa gambar, berupa contoh-contoh karya, ya, karya-karya yang masterpiece gitu, ya, karya-karya terbaik, bisa karya gurunya, bisa karya siswa yang terbaik gitu, ya. Kemudian juga bisa berupa teks dan sebagainya, tergantung pada karakter KD, ya. Sehingga perlu guru yang excellent itu memiliki, ya, lengkap. Kalau mengajar itu 10 KD, ya minimal 10 alat peraga. Bahkan ada yang 1 KD itu dia menyiapkan 3 peraga, 4 peraga, alat peraga. Jadi betul-betul, ya, guru yang excellent gitu, ya. Nah, jadi kemudian juga dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa masa mendatang, maka guru juga perlu mengikuti perkembangan dengan mengupdate, ya, pengetahuannya, keterampilannya, ya, dengan banyak membaca jurnal, membaca buku, ya. Kalau guru produktif mengikuti magang industri di Iduka gitu, ya. Nah, itu adalah kompetensi pedagogi yang perlu diterapkan bagi guru-guru yang excellent. Yang berikutnya adalah kompetensi profesional, gitu ya. Ini, ya, kompetensi profesional. Ada sebuah hadis sahih dari Bukhari nomor 57. Apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kerusakan atau kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kerusakan itu. Bapak dan Ibu, maka guru yang, ya, excellent itu, dia berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya, ya, baik dalam critical dalam mengembangkan pola berpikir, kemudian dalam mewujudkan good communication, menyampaikan materi dengan baik, berkolaborasi dengan sesama guru kepada siswa, dan juga kreatif, gitu, ya. Nah, maka indikator guru yang profesional itu ada dalam surat Shot itu surat ke-38 ayat 45 dan 46. Allah katakan, yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ini profesional betul ini. Nah, kalau konteksnya guru, misalnya, ya, guru itu memiliki sertifikat guru profesional, ya, dapat sertifikasi gitu, ya, ya, memang sudah diukur begitu, ya, bahwa dia memang profesional. Kemudian juga memiliki PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Atau kalau guru produktif memiliki sertifikat kompetensi keahlian, menjadi asesor kompetensi gitu, ya, pernah magang industri guru produktif gitu, ya, magang industri, kemudian menyusun buku atau modul gitu, ya. Kemudian atau juga ia memiliki best practice gitu, ya. Kemudian juga tadi bahwa alat peraganya lengkap, masing-masing KD punya alat peraganya, bahkan satu KD alat peraganya bisa 2 atau 3 atau 4 begitu, ya. Ini betul-betul excellent, ya. Kemudian juga pernah berprestasi atau berdedikasi, menguasai IT gitu, ya, maupun membuat video dan seterusnya gitu, ya. Jadi profesional, kompetensi profesional.
Nah, ini perlu dikembangkan jika tadi kompetensi kepribadian sosial, kemudian sosial ya, kemudian pedagogik dan profesional itu terkumpul pada diri seorang. Semakin banyak indikator-indikator tadi tercapai, maka dia semakin excellent. Yang paling penting adalah kita masing-masing Bapak dan Ibu itu ada keinginan, ada upaya, ada tekad, ada semangat untuk meningkatkan profesionalismenya, kompetensinya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sisa ke depan, sehingga dia bisa memberikan yang sebaik-baiknya kepada siswa. Itulah guru yang excellent ya, sehingga dia sukses di dunia dan sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.